Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kali ini, Al-Rasub Channel akan menyampaikan beberapa manfaat memondokkan anak ke pesantren. Sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang. Mungkin sebagian orang awam mendengar nama pondok pesantren itu menakutkan. Bahkan ketika ada anak yang sulit untuk diatur, orang tua akan langsung mengancam dengan memasukkan mereka ke pondok pesantren, seakan-akan tempat tersebut merupakan penjara bagi anak-anak nakal, padahal sejatinya tidaklah demikian. Pondok pesantren bukan tempat dan wadah bagi anak-anak yang nakal, akan tetapi pondok pesantren adalah tempat di mana seseorang yang ikhlas untuk dibina dan dididik oleh para gurunya dan merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, yakni dengan cara binaan, bimbingan, nasihat-nasihat dari para ustadznya dan ilmu yang membawa mereka mengerti tentang kebaikan-kebaikan. Bahkan di pondok pesantren memiliki sistem terpadu dan 24 jam non-stop untuk membentuk akhlak dan kecerdasan para santri. Jadi pondok pesantren bukan tempat buangan anak-anak nakal yang kedengarannya terkesan seperti tempat tahanan atau sel penjara. Jika kita bertanya apa hakikat tujuan kita hidup, maka jawabannya hidup ini hanya untuk ibadah. Orang tua diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, merawat serta mendidik anaknya agar tak terjerumus dalam jurang masa depan yang suram. Apapun yang terjadi pada anak tak lepas dari tanggung jawab orang tua. Melihat kondisi sekarang ini sungguh miris sekali, dengan cepatnya globalisasi merayap-rayap di bumi pertiwi Indonesia tercinta, norma-norma yang ditemurunkan dari para salafus sholih hampir hilang, kemaksiatan ada di mana-mana, pergaulan tak mengenal batas, dan kasus-kasus tersebut banyak terjadi di kalangan remaja yang masih labil. Maka sebagai ayah dan ibu yang baik, pondok pesantren bisa menjadi solusi terbaik untuk menjaga dari pengaruh buruk. Beberapa manfaat anak yang berstatus santri di pondok pesantren, antara lain. 1. Ibadah terjaga, orang tua bahagia. Di pondok pesantren tidak sekedar sholat 5 waktu serta ibadah sunnah lainnya, akan tetapi dapat terjaga sholat berjamaah yang mana berjalan dan terprogram dengan baik. Dengan menitipkan anaknya di pesantren, anak akan dibina dan dididik ilmu agama secara bertahap sehingga mampu menguasai ilmu tersebut dengan baik. Mereka juga akan diajarkan tentang kerukunan, kebersamaan, toleransi, dan bekerja sama yang merupakan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. 2. Insan berakhlak mulia. Pondok pesantren adalah lembaga yang ingin membentuk santri-santrinya menjadi insan yang siap mengarungi masa depan yang lebih baik. Pesantren merupakan ajang pelatihan untuk membiasakan berbuat amal kebaikan seperti pengajian Quran, kitab kuning, adab sopan santun, puasa Senin Kamis, dan tolong-menolong agar nanti ketika sudah terbiasa dan pulang ke masyarakat akan membiasakan perilaku baik. Bahkan, di pesantren mereka juga dikenalkan dengan ilmu tasawuf, yakni adab atau tata krama seorang hamba kepada penciptanya dalam beribadah dan kehidupan sehari-hari. 3. Santri akan terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Melihat kehidupan anak remaja saat ini membuat kita sangat prihatin, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, perjudian, perkelahian, dan hal-hal lain yang sangat merugikan masa depan mereka. Seandainya orang tua mengerti akan manfaat menempatkan anak di pesantren, tentu tidak akan segan-segan membawa mereka ke sana. Siapa orang tua yang tidak menginginkan memiliki anak yang berakhlak baik? Tentu tidak ada, maka berada di pondok pesantren merupakan gerbang bagi generasi muda untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. 4. Berpotensi jadi multitalenta. Hingga saat ini masih ada beberapa masyarakat yang memahami bahwa santri itu harus jadi penceramah, khatib, guru ngaji dan semacamnya. Padahal sejatinya santri tetaplah santri, apapun profesi yang ia tekuni, apapun bakat dan skill yang tumbuh dalam dirinya sejak dini. Santri bisa menjadi pribadi yang fleksibel dalam memilih aktivitas. Mereka bisa memilih menjadi ustadz-ustazah, guru, dosen, hakim, menteri, polisi, tentara, pengusaha, supir, bahkan presiden. Karena bagaimanapun para santri dibekali dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para kiai. Jadi para santri mampu menjadi apa saja dan berkiprah di mana saja. Hal ini tak lain karena di dalam pesantren mereka digembleng banyak disiplin keilmuan, baik teori maupun praktik. Bagi yang menyukai dunia seni, mereka akan bertemu dengan komunitasnya, begitu juga mereka yang menyukai sastra, musik, bela diri, memanah, dan sebagainya. Tak perlu ditanya tentang kemampuan mereka membaca Al-Quran, memahami kitab kuning, berdialog bahasa Arab, Inggris dan berpidato, itulah lauk pauk sehari-hari mereka.
Jangan heran, di tingkat nasional di berbagai bidang maupun institusi negeri atau swasta banyak tokoh yang memang lahir dari bilik pondok pesantren. 5. Di pesantren perempuan akan terbiasa memakai jilbab. Jilbab melindungi wanita dari pandangan jahat penyebab fitnah. Ketika seorang perempuan mengenakan jilbab, ia akan mendapat kemuliaan dan kehormatan, dan tidak akan ada orang yang berani mengganggu menyentuhnya. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, tentu akan merasakan bahagianya jika memiliki seorang anak pandai menutup aurat, namun karena pergaulan dan kebiasaan yang mereka lihat terkadang menjadi tidak mudah untuk mengarahkan mereka untuk selalu berpakaian syar'i. Maka bagi orang tua yang memiliki anak di pondok pesantren patutlah bersyukur bangga karena santri perempuan tidak akan dibiarkan membuka auratnya meskipun hanya memperlihatkan sehelai rambut. 6. Menjadi penghafal Al-Quran. Dengan menjadi penghafal Quran dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya, seorang anak yang berada di pondok pesantren diharapkan menjadi pribadi yang patuh terhadap orang tua, guru dan perintah agama. Siapa yang tidak ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran? Bahkan seorang penjahat pun ingin anaknya bisa mengaji Al-Quran. Di hari akhir nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang selalu membaca, menghafalnya. Bahkan, untuk orang tua yang anaknya merupakan penghafal Quran. Maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota kemuliaan, penghafal Quran akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apalagi yang menunda niat orang tua untuk memasukkan anaknya di pondok pesantren. Inilah beberapa manfaat jika orang tua memasukkan anaknya di pondok pesantren, sehingga ilmu agama Islam yang mereka dapatkan lebih mumpuni dan akan terbentuk lebih baik untuk masa depan mendatang. Tapi awas, semuanya harus diawali oleh keinginan sang anak untuk mencari ilmu di pondok pesantren, sedangkan orang tua hanya memfasilitasi, mendukung disertai dengan doa bagi sang anak. Maka bersyukurlah bagi orang tua yang masih diberikan kesempatan untuk bisa menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Bila ini bermanfaat silakan berbagi kepada saudara dan rekan lainnya. Mohon untuk di-subscribe, like dan share agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalam.